teror jalan angker Salok Padang, mobil misterius, dan jeritan perempuan tengah malam. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Koridor Sunyi, tempat di mana kita membahas cerita-cerita horor nyata yang penuh misteri. Pernahkah kalian membayangkan sebuah perjalanan malam biasa di jalan sepi tanpa penerangan berubah menjadi mimpi buruk yang menegangkan? Pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang menuntunmu ke arah yang salah? Malam ini, aku akan membawakan sebuah kisah nyata. Kisah tentang perjalanan mencekam di jalur angker Solok menuju Padang. Jalan yang dikenal penuh misteri, jalan yang konon sudah banyak memakan korban jiwa, dan jalan yang dihuni oleh cerita-cerita mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Kisah ini dialami oleh seorang wanita bernama Amel bersama ayahnya. Sebuah malam panjang yang tak akan pernah mereka lupakan. Malam di mana mereka hampir saja terseret ke dalam jurang kematian. Bila bukan karena sebuah keajaiban, inilah kisah lengkapnya. Teror jalan angker Salok Padang, mobil misterius, dan jeritan perempuan tengah malam. Awal perjalanan, namaku Amel. Kejadian ini terjadi tepat pada tanggal 1 Mei tahun 2017. Jam di layar gawainya menunjukkan pukul 10 malam ketika mobil yang dikendarai ayah sedang melaju pelan di jalan sunyi dari arah Solok menuju Padang. Malam itu, udara sangat dingin. Hujan turun dengan deras, membasahi jalanan yang gelap gulita. Tidak ada lampu penerangan sama sekali. Satu-satunya cahaya hanyalah dari lampu depan mobil kami. Aku sebenarnya ingin tidur, tapi melihat kondisi ayah yang harus menyetir sendirian membuatku tidak tega. Apalagi ayah sering mengeluh, penglihatannya sudah tidak sebaik dulu. Kalau hujan deras begini, ayah agak rabun, katanya. Di kiri kanan jalan pohon-pohon besar menjulang tinggi. Daunnya bergoyang diterpa angin malam. Suaranya bergesekan dengan menakutkan. Sesekali terdengar suara binatang hutan. Selebihnya anja sunyi. Aku menatap layar Google Maps di gawai, memastikan jalur yang kami tempuh. Garis hijau lurus panjang. Jalan ini memang jarang tikungan. Hanya satu arah, lurus menembus hutan. Tapi semakin jauh masuk, perasaan tidak nyaman mulai tumbuh. Ada semacam aura dingin yang bukan sekadar dingin karena hujan. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi. Dari balik pepohonan, kemunculan mobil misterius. Setelah beberapa kilometer, sesuatu yang aneh terjadi. Dari kaca spion, terlihat seberkas cahaya lampu kendaraan. Semakin lama, semakin dekat. Akhirnya, ada juga kendaraan lain. Pikirku lega. Sebuah mobil travel putih muncul entah dari mana. Padahal aku yakin, sejak tadi tidak ada satupun kendaraan lain di belakang kami. Jalan ini terlalu sepi. Mobil itu menyalip, lalu melaju di depan kami. Lampu depannya begitu terang, hingga jalanan yang gelap terlihat lebih jelas. Ayah pun tampak lega. Bagus, kita ikuti saja mobil itu. Lumayan jadi penerang jalan, ucap ayah. Awalnya, aku merasa sedikit aman, tapi semakin lama, ada rasa aneh yang muncul. Aku merasa mataku berat sekali. Kantuk menyerang dengan tiba-tiba. Padahal sebelumnya, aku tidak terlalu lelah. Aku berusaha melawan kantuk, menatap mobil putih di depan. Dan saat itulah, aku melihat mobil itu berbelok ke arah kiri. Refleks aku menahan tangan ayah yang sudah siap membelokkan setir. "Yah, jangan. Jalan di sini lurus, tidak ada simpang," kataku panik. Ayah menginjak rem mendadak. Mobil berhenti. Raut wajahnya pucat. "Kamu yakin?" "Nah, ayah jelas-jelas lihat mobil itu belok ke kiri," katanya terbata. Aku menatap layar Google Maps lagi. Jalan ini hanya lurus. Tidak ada persimpangan. Jika tadi ayah membelokkan setir, kami pasti masuk jurang yang menganga di sisi kiri jalan. Dadaku berdegup kencang. Ada yang tidak beres dengan mobil putih itu. Jeritan perempuan. Hujan semakin deras. Kabut turun, menutupi jarak pandang. Tiba-tiba, bulu kudukku meremang. Dari arah pepohonan terdengar suara tangisan perempuan. Lirih, pelan, lalu semakin keras.
Tangisan itu berubah menjadi jeritan melengking yang menusuk telinga. Suara yang membuat tubuhku membeku. Aku menoleh ke arah ayah. Wajahnya tegang, matanya membesar. Artinya, dia juga mendengar suara itu. Tanpa pikir panjang, ayah menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil melaju kencang, menembus hujan deras. Namun suara itu masih terdengar seolah mengikuti dari kejauhan. Jeritan perempuan yang terdengar penuh rasa sakit. Ya, suara apa itu? Tanyaku dengan suara gemetar. Ayah tidak menjawab. Tangannya gemetar memegang setir. Setelah beberapa menit, suara itu mereda. Tapi suasana di dalam mobil justru semakin mencekam. Pendingin udara tetap menyala. Tapi aku merasa panis dingin bercampur. Pengakuan ayah. Keheningan berlangsung cukup lama. Hingga akhirnya ayah berbicara dengan suara pelan. Nak, jalanan ini memang angker. Dari dulu sudah banyak cerita. Aku menelan ludah. Ayah melanjutkan. Jurang di sebelah kiri kita itu dalam sekali. Banyak kendaraan yang jatuh ke sana. Aneh ya, kebanyakan sopir mengaku melihat jalan lain atau mengikuti kendaraan lain yang menuntun mereka ke arah kiri. Aku terdiam. Mobil travel putih itu, apakah salah satu jebakan? Ayah menghela napas panjang. Kalau kamu tadi tidak menghentikan ayah, mungkin kita sudah tidak ada di dunia ini, nak. Rasanya tadi ayah tidak sadar, seperti ada yang memaksa ayah mengikuti mobil itu. Tubuhku merinding. Terbayang wajah pucat ayah yang tadi hampir membelokkan setir. Bagaimana jika aku tidak cepat menahannya? Fakta jalan angker. Setelah kejadian itu, aku tidak bisa tidur. Sepanjang perjalanan, aku terus waspada, memperhatikan jalanan gelap di depan. Beberapa hari kemudian, aku mencari tahu tentang jalan Solok Padang. Ternyata benar, jalan ini dikenal angker. Banyak cerita beredar tentang arwah-arwah yang gentayangan. Konon, sering terlihat penampakan perempuan menangis di pinggir jalan. Ada juga cerita tentang mobil misterius yang muncul lalu menghilang begitu saja. Banyak korban kecelakaan yang meninggal di jalur ini. Kebanyakan korbannya adalah sepasang kekasih atau seorang laki-laki dan perempuan, sama seperti aku dan ayah malam itu. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah tidur lagi ketika dalam perjalanan malam. Aku selalu berjaga, karena aku tahu ada banyak hal di luar nalar manusia yang bisa saja muncul kapan saja. Penutup, malam itu adalah pengalaman horor pertama sekaligus yang paling mencekam dalam hidupku. Sebuah perjalanan di jalan angker yang hampir saja merenggut nyawa kami. Aku bersyukur Tuhan masih menyelamatkan aku dan ayah. Jika aku tidak menghentikan ayah tepat waktu, mungkin aku tidak bisa lagi menceritakan kisah ini. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar. Jangan pernah lengah ketika berkendara, apalagi di jalan sepi yang dikenal angker. Jangan terlalu percaya dengan apa yang kita lihat, karena bisa saja yang kita lihat bukanlah kenyataan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah mobil travel putih itu nyata? Atau hanya ilusi yang diciptakan untuk menuntun korban ke arah jurang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada, karena kita tidak pernah tahu siapa atau apa yang mengintai di perjalanan kita.